Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin sempat saya memberikan materi PPT tentang lingkungan manajemen. Kemudian sekaligus ketika UTS saya memberikan tugas terkait dengan lingkungan manajemen. Dan setelah saya baca, sebagian punya teman-teman ternyata masih ada yang mispemahaman tentang bagaimana sih mengerjakan tugas tersebut. Dan itu sebenarnya berdasarkan dari bagaimana teman-teman memahami tentang lingkungan manajemen itu sendiri. Jadi nanti bagi teman-teman yang tugasnya sudah benar, silakan kalian bisa kirim ulang. Tapi jika kalian masih ngerasa itu belum benar, kalian bisa mengerjakan lagi dan dikumpulkan di minggu depan. Oke, teman-teman, saya akan membahas tentang lingkungan manajemen. Tugasnya kan kemarin kan bagaimana meneliti bagaimana lingkungan UMKM itu, lingkungan manajemen itu berpengaruh terhadap UMKM. Oke, nak, jadi sebenarnya yang saya ingin tugaskan kalian yakni bagaimana sih kalian bertanya kepada para pemilik UMKM tersebut tentang hal-hal apa saja yang sangat mempengaruhi kondisi atau berjalannya bisnis dari UMKM tersebut. Kita awali dengan membahas tentang lingkungan manajemen. Apa itu lingkungan manajemen? Lingkungan manajemen adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap perusahaan tersebut, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal seperti yang sudah kalian baca, yakni di sana meliputi karyawan, budaya, kemudian manajemen itu sendiri. Kemudian lingkungan eksternal itu bisa seperti halnya pesaing, kemudian pemasok, kemudian mitra strategis, dan lain-lain. Kemudian ada lingkungan yang paling luar sendiri, yakni lingkungan internasional, kemudian teknologi, kemudian politik dan hukum. Nah, itu adalah lingkungan-lingkungan eksternal dan terluar yang ada di perusahaan. Setiap perusahaan itu sebenarnya hampir, kalau diibaratkan itu hampir sama dengan kita sendiri sebenarnya. Kita itu sendiri itu seringkali terpengaruh dengan lingkungan internal kita atau lingkungan yang paling dekat dengan kita, atau bisa disebut dengan lingkungan keluarga. Itu bisa disebut itulah yang disebut dengan lingkungan internal. Sedangkan lingkungan eksternal itu kalau seumpama di kita itu setelahnya tetangga, dan kalau yang paling jauh ya artis atau dan lain-lain lah. Itu adalah contoh kalau di kita. Kalau semua di perusahaan yang tadi itu lingkungan internalnya itu karyawan, kemudian lingkungan internal, kemudian budaya, selain eksternalnya itu pesaing dan lain-lain. Terpengaruhnya kondisi suatu perusahaan terhadap lingkungannya, seberapa besar dampaknya itu sebenarnya tergantung dari seberapa besar ukuran dari perusahaan tersebut. Kalau kelasnya perusahaan itu UMKM, maka perubahan yang ada di lingkungan sekitar dari UMKM tersebut itu ya akan berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan. Seperti halnya perusahaan-perusahaan besar, jika ada satu perubahan di lingkungannya, maka kebanyakan mereka akan cepat untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut untuk agar bisa tetap berjalan bisnisnya tadi. Oke, di lingkungan internal itu
ada karyawan. Karyawan itu sangat berpengaruh terhadap perjalannya bisnis. Karena saat perusahaan itu, karyawan itu produktif, maka perusahaan akan mengalami banyak keuntungan. Contoh, kalau ada UMKM di sekitar kamu, dia punya pegawai dan pegawainya itu rajin, kemudian masuknya rajin, kalau kerjanya itu sudah benar, sesuai dengan yang diarahkan, maka bisa jadi usahanya itu akan berjalan lancar. Lain halnya kalau ternyata karyawan di UMKM tersebut itu malas-malesan, tidak ramah dengan pelanggan, dengan konsumen, ya bisa jadi itu akan mempengaruhi terhadap UMKM tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang berpengaruh juga. Biasanya terhadap UMKM itu kalau semama dari pengaturannya, manajemennya. Kadang UMKM itu kalau UMKM-nya dikelola oleh orang yang biasa-biasa saja, targetnya pun biasanya ya yang penting usahanya pun jalan, jadi ya yang penting bisa produksi, yang penting bisa jualan, just it. Itu hanya seperti itu. Tapi lain halnya kalau UMKM itu biasanya dikelola oleh anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif, bisa jadi mungkin mereka membangun bisnisnya itu mulai kecil, tapi mereka sudah punya bayangan bagaimana membuat bisnisnya itu menjadi lebih besar lagi. Nah, itu contohnya bagaimana manajemen atau para manajernya itu mengelola sebuah UMKM. Di Jemberan contohnya, nah, mungkin orang yang jual jajanan snack itu makaroni banyak di tetangga saya juga ada yang jual. Ya karena tetangga saya hanya orang-orang biasa, ya sudah, pokoknya goreng-goreng gitu dibungkusin, dititipin ke toko goreng-goreng, dibungkusin di toko, ya selesai sama di situ. Tapi lain halnya dengan makaroni yang dijual oleh Makarina, yang ternyata dia bisa membuka stand di mana-mana, kemudian dia bisa membuat produk mereka lebih bervariasi rasanya. Nah, itu adalah bentuk bagaimana manajemen itu sangat berpengaruh terhadap kondisi suatu perusahaan. UMKM pun ya sama, UMKM pun kalau sama ternyata manajernya itu berpikirnya itu visioner, maka bisa jadi usahanya bisa menjadi besar. Tapi sebaliknya, jika manajernya itu berpikirnya yang penting jalan, ya sudah. Oleh karena itu, saya berharap juga sebenarnya pada teman-teman ini, mahasiswa maba ini, kalau nantinya kalian mau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang visioner. Artinya bukan hanya usaha yang penting jalan, tapi yang penting jalan dan bisa berkembang. Oke, kemudian kalau dilihat UMKM di Jember, itu sebenarnya ya dua itu. Kalau ada biasanya yang penting jalan, yang kedua itu ada yang berkreasi memang. Dan sebenarnya saya berharap kemarin itu ketika kalian itu survei, kalian sebenarnya bisa memberikan masukan-masukan kepada UMKM agar mereka terus berpikir untuk mengembangkan usaha mereka. Oke, selanjutnya yang berpengaruh terhadap perusahaan atau UMKM selanjutnya kalau di lingkungan eksternal itu salah satunya ini konsumen. Konsumen itu seorang yang dilayani atau dipenuhi kebutuhannya oleh pebisnis. Keinginan konsumen itu bisa berbeda-beda. Keinginan konsumen bisa bermacam-macam. Karena itu perusahaan yang ingin atau UMKM yang ingin maju, maka UMKM jadilah UMKM yang bisa memenuhi keinginan tersebut.
jajanan yang baru-baru ini kayak tahu pucek dan lain-lain itu kan contoh dari ada kreasi dari seorang pebisnis untuk membuat makanan lain yang berbahan dari tahu. Nah, akhirnya muncullah seperti itu. Kemudian bentuk dari bagaimana konsumen mempengaruhi perusahaan salah satunya yakni kalian pasti tahu salah satu contohnya nih, drive-thru burger itu ada. Kenapa perusahaan melakukan itu? Karena banyak dari konsumennya yang sudah bosan dan malas kalau mereka harus keluar mobil untuk membeli makanan. Jadi sekalian saja, jadi dari mobil itu mereka bisa pesan, kemudian dari mobil tersebut mereka juga bisa melakukan pembayaran. Itu adalah contoh bagaimana konsumen itu bisa membangun perusahaan. Contoh lagi, kalau zaman dulu orang beli mie, orang beli bakso pedas, itu ya yang pedas ya pedas saja, mie ya pedas ya pedas saja. Cuman sekarang kan enggak. Mie ada pedas level 1, level 2, level 3, level 4. Itu kan sebenarnya bentuk dari keinginan konsumen tersebut. Jadi karena konsumen itu ada yang suka pedasnya sedang, ada yang suka pedasnya itu sangat pedas. Oleh karena itu perusahaan ingin membuat produk yang benar-benar disukai oleh konsumen. Sehingga mereka menciptakan produk-produk yang pedasnya berbeda-beda. Mie saja. Sekarang ada mie yang sangat pedas sekali. Kenapa ya? Karena memang ternyata banyak konsumen-konsumen yang suka pedas-pedas, hal-hal yang pedas sekali. Bebek, ada bebek galak. Saking pedesnya tidak lama ada yang bebek marah, ada bebek ini, bebek itu. Itu adalah gambaran dari keinginan perusahaan untuk melayani keinginan dari konsumen ya. Karena konsumen ternyata banyak suka pedas, akhirnya perusahaan menyediakan produk-produk yang pedas juga. Kemudian itu bagaimana contoh konsumen mempengaruhi UMKM. Ada juga perusahaan itu melakukan perubahan karena pesaingnya melakukan perubahan juga. Contoh ada orang yang jualan bakso. Baksonya besar-besar, bakso tenas, besar sekali pentolnya. Ada lagi bakso yang nggak kalah besar, bakso beranak. Kenapa orang melakukan membuat bakso beranak? Karena ada produk lain yang menawarkan bakso ukuran besar juga, agar sama-sama bisa tetap nyampe atau laku di konsumen. Akhirnya perusahaan itu harus membuat produk yang lain juga. Akhirnya muncullah bakso beranak. Bakso beranak sudah ada, muncul lagi bakso Merapi. Sudah besar, pedes sekali. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana pesaing itu bisa berpengaruh terhadap perusahaan. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Karyawan. Omnibus Law. Gara-gara hukum muncul, gara-gara pemerintah membuat Omnibus Law dengan DPR. Itu ditakutkan sebenarnya pada motivasi para karyawan. Karena saat ternyata ada aturan-aturan yang merugikan karyawan atau tidak menguntungkan karyawan, bisa jadi karyawan itu demotivasi atau motivasinya turun. Kalau motivasi bekerjanya turun, maka bisa jadi perusahaan akan mengalami kerugian. Kok bisa? Iya, soalnya kadang-kadang orang yang motivasi kerjanya turun,
dia akan malas untuk bekerja, dia akan mulai kehilangan produktivitasnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana hukum itu akan berpengaruh terhadap perusahaan juga. Contoh lagi, kebijakan pemerintah. Karena adanya COVID-19 ini, maka semua lembaga itu harus menerapkan protokol kesehatan. Itu aturan pemerintah. Meskipun itu sebenarnya dilandasi oleh kejadian di luar negeri sana. UMKM pun berdampak. Pertama, mereka ketika awal-awal COVID, mereka mengalami penurunan pendapatan. Kemudian setelah COVID ini hampir selesai, baru UMKM itu kalau bisa menerapkan protokol kesehatan juga. Itu kan sebenarnya dampak dari ini, adanya COVID ini. Kemudian perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap perusahaan. Contohnya para UMKM dulu orang jualan jus saja itu biasanya kan dia ya makrong bikin tempat di depan rumahnya atau dia menyewa, ya sudah, dia kalau ada orang beli tinggal buat habis itu kasihkan. Artinya mereka tetap menunggu bola. Nah, tapi sekarang tidak. Karena kemajuan teknologi, akhirnya UMKM itu ada yang mulai mendaftar di GoFood, sehingga memudahkan bagi konsumen-konsumen yang sudah suka dengan hal-hal yang berbau online, belanja online, akhirnya ya belanjanya mereka pun lewat GoFood. Kemudian itu adalah gambaran dari bagaimana teknologi pun sebenarnya akhirnya berpengaruh juga terhadap UMKM. UMKM jualan makanan pun, nasi Padang, kalau dulu ya menunggu saja di warungnya mereka. Tapi sekarang enggak, gara-gara ada GoFood, mereka sudah bekerja sama dengan GoFood untuk menjangkau para konsumen-konsumen yang suka belanja menggunakan aplikasi yang berbau online. Baik, itu gambaran dari teman-teman bagaimana lingkungan perusahaan itu berpengaruh terhadap atau lingkungan manajemen itu berpengaruh terhadap perusahaan atau UMKM. Oke, ini adalah yang saya sampaikan adalah gambaran besar bagaimana banyak sebenarnya contoh-contoh yang sudah saya masukkan di PPT tentang bagaimana sih karyawan itu berpengaruh terhadap perusahaan, kemudian lingkungan pesaing dan lain-lain. Kalian bisa baca lagi di PPT ini. Seperti yang saya katakan tadi, jika teman-teman merasa tugas yang teman-teman kerjakan itu sudah benar, kalian bisa mengupload ulang. Tapi jika kalian kurang pede dengan tugas kalian, silakan kalian kerjakan lagi. Jadi nanti kalau kalian datang ke UMKM, kalian benar-benar bisa bertanya tentang apa sih Bu sebenarnya yang berpengaruh terhadap UMKM tersebut. Apakah peraturan pemerintah kah, atau konsumennya UMKM, atau pesaingnya, atau apapun itu. Nah, itu kalian bisa tanyakan. Warung kopi, gampang. Usaha warung kopi. Kalau warung kopi zaman dulu ya sudah, ada konsumen datang, Bu pesan kopi, sudah sekarang. Tinggal bikinin. Sekarang gara-gara ada orang jualan kopi, menawarkan bermacam-macam varian kopi, akhirnya warung-warung kopi yang dikelola anak-anak muda banyaknya itu kadang-kadang ya mulai bertanya sekarang mau kopi robusta, arabica, drip, tubruk. Itu kan sebenarnya perubahan tersebut itu kan
berawal dari karena ada pesaing yang menawarkan produk dengan variasi produk tersebut. Jadi kalau bisa teman-teman menggali apa sebenarnya yang berpengaruh terhadap UMKM tersebut selain modal. Oke, saya tunggu jawaban kalian. Dan satu lagi tambahan, jadi video yang saya sampaikan ini kalian bisa lihat lagi di YouTube. Tapi untuk absensi, saya minta kalian di setiap pertemuan itu memberikan tanggapan. Jadi klik aja nama, NIM di grup, nama siapa, NIM berapa. Jika kalian paham, katakan saya paham. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan kalian bertanya pada jam mata kuliah ini. Kalau jamnya itu mulai jam 7 sampai jam 9, berarti mahasiswa yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan tersebut atau yang bilang saya paham, itu akan saya anggap hadir. Tapi jika teman-teman lewat 1,5 jam tersebut, lewat dari jam itu, maka saya anggap kalian tidak hadir. Oke, sekian dari saya. Penjelasan tentang lingkungan manajemen. Silakan kalian baca lagi untuk lebih memperdalam di buku-buku mungkin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol COVID-19 supaya kita sama-sama bisa selamat dari pandemi COVID-19.